Halo semua, namaku Sigit dan di video pertamaku ini aku akan sharing tentang apa itu R, lalu kemudian keunggulannya apa, dan juga siapa aja yang pernah memakai R ini, dan juga nanti aku akan sharing tentang bagaimana cara menginstal R ini. Kita lanjut dulu. Jadi emang apa sih itu R? Jadi R itu adalah salah satu software pengolah statistik sama seperti Stata, SPSS, dan juga SAS. Mungkin teman-teman yang di bangku kuliah lebih mengenal SPSS daripada yang SAS ataupun Stata. Nah, ini salah satu software yang digunakan untuk data science selain dari Python. Nah, penggunaan software data science ini adalah untuk mengolah data yang banyak atau istilahnya adalah big data. Salah satu aplikasi big data itu adalah misalnya otomasi penarikan data, terus kemudian ada otomasi perhitungan, visualisasi data, dan juga machine learning. Nah, kemudian keunggulannya R itu apa sih? Jadi yang pertama itu adalah yang pasti adalah gratis. Kalau misalnya dibandingkan dengan SAS, SPSS, dan juga Stata itu mereka semua bayar, tapi si R ini gratis dan setiap harinya tuh pasti ada update-update terbaru dari developernya karena model dari software ini adalah open source sehingga akan ada banyak update-update terbaru dari software ini. Terus kemudian untuk mempelajari R ini tuh sebenarnya nggak butuh background IT. Jadi ini bukan programming yang berat. Jadi misalnya teman-teman lulusan ekonomi atau mungkin lulusan sosiologi yang mungkin tidak mengenal perhitungan-perhitungan yang berat atau mungkin programming yang berat itu sebenarnya bisa mempelajari software ini karena bahasanya itu lebih mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya aku kasih contoh di sini, misalnya kita ada file namanya survey.sav. Nah, ini tuh kita istilahnya panggil dulu. Jadi kita baca dulu. Tolong baca file survey.sav ini dan dinamakan dengan data. Nah, data ini tuh isinya adalah survey.sav ini. Nah, kemudian dari data ini tuh misalnya kita pengen bikin data baru lagi dari data ini, namanya data cowok gitu ya. Nah, data cowok ini kemudian kita state dulu dari dia difilter dari mana aja. Jadi misalnya ini data cowok ini adalah dipanggil dari data, terus kemudian difilter di kolom A2 dari data. Jadi tolong difilter kalau misalnya di kolom A2 itu ada yang A1 diambil datanya, terus kemudian difilter lagi hanya untuk yang isinya adalah A2, A3 atau A4 di kolom A1 dan bisa di ignore case. Ignore case itu diabaikan huruf kapital di kalimatnya atau di data dari si di kolom A1 ini. Jadi kalau dibaca tadi kan lebih mudah daripada kita membaca programming dari bahasa C atau mungkin bahasa yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian siapa aja sih yang udah make? Nah, mostly yang udah make adalah tech company seperti misalnya Microsoft, Facebook, Google, dan juga Twitter. Terus kemudian juga ada perbankan, ada BCA, udah make juga, dan ANZ. Terus di perusahaan manufaktur tuh ada John Deere. Terus ada T-Mobile juga untuk telekomunikasi dan Airbnb. Nah, kemudian untuk BBC dan Financial Times ini mereka biasanya menggunakan R untuk visualisasi data di webnya masing-masing. Nah, ini aku ambil dari sumbernya di github.com/thinkrr-open. Nah, kemudian kita lanjut gimana sih cara menginstal R-nya. Jadi pertama kita buka dulu Chrome, kita tulis dulu RStudio. Ini kita klik download RStudio. Kemudian kita pilih yang free. Nah, dari sini kita tinggal pilih nih
OS-nya yang dipakai apa. Kalau di sini kan aku makainya Windows, jadi tinggal diklik aja. Terus kemudian setelah itu kita cari namanya CRANR. Klik download R for Windows. Terus kemudian klik yang install R for the first time. Nah, kita klik yang ini untuk yang edisi 4.0.2. Nah, oke, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita langsung klik aja. Jadi kita klik dulu yang ini, R 4.0.2 nya, klik yes. Oke, ini next aja, ini next lagi, terus kemudian di next lagi, ini kita accept default aja. Kalau misalnya mau shortcut tinggal dicentang aja di sini, kemudian next. Nah, kalau sudah selesai kita klik finish, kemudian kita panggil aja Studio, klik. Nah, di sini udah muncul. Jadi sekarang yang kita bisa lakukan, misalnya kita mau install package nih, misalnya kita mau install package apa, misalnya dplyr, itu tinggal install.package titik koma dplyr. Terus kita pencet enter. Nah, seperti ini kalau misalnya kita mau install package di R. Jadi mungkin cukup itu dulu aja. Nanti di video selanjutnya kita akan explore lagi R ini seperti apa, dan kira-kira aplikasinya tuh kita bisa ngapain aja dengan R ini. Oke, gitu dulu aja. Thank you semuanya.